Wisata religi Batu Ampar Barat tuai polemik. Menyikapi persoalan kemelut yang terjadi di Astana Batu Ampar Barat, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kiai Haji Ja'far Shodiq Fauzi selaku perwakilan dari Tiga Bani dengan sigap melakukan jumpa pers untuk memberikan klarifikasi. Besar Batu Ampar dan berkumpul di sini dan ada keluarga hukum, ada perwakilan juga dari guru menyikapi tentang kemelut yang ada sekarang di Astana Batu Ampar Barat. Pertamanya kami kan hanya bergerak untuk memperbaiki kepengurusan yang selama ini bobrok, baik dalam segi keamanan dan pengembangan. Oleh karena itu banyak keluhan-keluhan dari tamu, para penziarah, bahkan dari para kerabat dekat maupun jauh yang juga ada di Jawa. Banyak laporan-laporan bahwa di sana itu tidak kondusif disebabkan ada oknum-oknum dari keluarga yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan seperti pemerasan dan lain sebagainya. Oleh karena itu awalnya kami bersama-sama saudara-saudara ini untuk melakukan perbaikan, ingin bertemu dengan para pengurus yang ada. Ternyata tidak disambut baik, bahkan ditinggal lari, tidak pernah ditemui. Akhirnya kami mengalami jalan buntu. Oleh karena itu kami melakukan pergerakan lebih masif, pendekatan kepada keluarga-keluarga dekat untuk mendukung dan mendoakan kami. Akhirnya terbentuklah dua kepengurusan. Terus sampai sekarang ini kami melakukan jalan buntu, padahal kami tidak berniat apa-apa. Yang pertama hanya untuk menjaga kondisivitas keadaan makam Batu Ampar. Terus yang kedua kami merasa malu setelah banyaknya laporan-laporan dari para penziarah, terutama dari saudara-saudara yang ada di Jawa, yang ada di Bangkalan, yang ada di Sampang, yang masih itu dia Batu Ampar. Kenapa kok terjadi kok ada seolah-olah ada pembiaran terhadap pemungkaran yang ada. Jadi kami mohon maaf kepada saudara-saudara, kami masih mau berjuang, tidak menyerah untuk menjaga marwah untuk Batu Ampar dan untuk menjaga nama baik Batu Ampar. Seperti itu, mungkin kakak saya menambahi. Mungkin sudah pernah klarifikasi ya sama yang bersangkutan yang ada atas tuduhan tersebut? Bukan cuma klarifikasi, kami ini ingin bertemu sampai 3 kali. Ya, harapan kami ibarat bahasanya Bang Roma, kita dan orang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi setelah melakukan kesalahan harapan kami sadar dan kami tidak ada niat sama sekali untuk bertengkar. Kami pingin atau merebut kekuasaan, kami pingin diakui sebagai keluarga dan diajak musyawarah. Dan insya Allah kalau ini terus didengar seruan kami sangat bahagia. Tapi umpamanya tidak didengar dan Batu Ampar tidak ada kemajuan, ini sampai kapanpun kami akan menyerukan ini dakwah ini, karena kami juga merasa mempunyai tanggung jawab atas keluarga besar kami. Karena di hidup yang singkat ini kami ingin Batu Ampar kembali ke marwahnya, walaupun kami yang masih muda-muda ini sudah ditinggalkan oleh sesepuh kami. Begitu harapan kami. Mungkin ada tambahan? Pak Gey, Pak Gey, tujuan terbentuknya yayasan itu apa, Pak Gey? Pertama, tujuan terbentuknya yayasan itu agar kepengurusan itu lebih mantap dan lebih baik. Transparan intinya ya? Transparan. Awalnya kan tidak ada yayasan. Nah,
untuk kepengurusan yang lebih baik, agar pengelolaan pengembangan wisata religi Batu Ampar juga lebih baik, lebih terukur, lebih terarah seperti itu. Dan juga memberantas kemungkaran-kemungkaran yang selama ini menjadi keluh kesah masyarakat setempat dan masyarakat dari luar yang berziarah ke dalam seperti itu, biar lebih terjangkau untuk memperbaikinya. Dan kami siap, umpamanya nanti ada satu yayasan di Batu Ampar ini, asalkan kita bisa musyawarah bersama. Dan masalah pengelolaan itu terserah ketua yang pertama, tapi aspirasi kami tolong juga didengar. Umpamanya ada mudarat dan maslahat, kami diajak. Oh, ini kurang baik, kami diajak. Oh, ini baik, kami diajak, begitu. Konflik ini sudah berjalan berapa bulan? Insya Allah 4 bulan. 4 bulan. Dan kami ingin segera berakhir. Jadi untuk saudara-saudara saya, kembali lagi ke Islam. Islam itu ada dua hakikoh dan syariat di Islam itu yang harus kita laksanakan. Yaitu pertama, masalah fasik. Jadi fasik itu orang-orang yang mengamalkan kebaikan tapi tidak memuji Allah. Nah, ada juga orang yang bersyahadat tapi tidak membawa syariah, itu dinamai zindik. Nah, hal-hal kebaikan yang ada di keluarga besar kita itu harus dilaksanakan agar kita itu tidak dicap oleh agama itu adalah kafir zindik. Jadi hakikoh dan syariah itu harus terus berjalan. Begitu harapan kami. Intinya tujuan jumpa pers ini untuk menjaga keutuhan keluarga ya Pak Kiai. Betul. Dan saya mau nambahkan berkaitan dengan dari pihak pengurus Astah. Ini kemarin sempat ke KUA berkaitan dengan tanah wakaf. Jadi dari pihak kami minta sambung doa kepada para ahli waris Batu Ampar khususnya di luar maupun di dalam, bagaimana niat pengurus Astah Batu Ampar ini tidak terjadi mengalihkan tanah tersebut diatasnamakan pada satu pihak. Itu harapan dari pihak kami. Saya menambahkan, sebenarnya permasalahan ini, polemik ini terjadi itu bermula dari ketidaksinkronan atau ketidakharmonisan antar sesama pengurus di dalamnya, sehingga karena ada tidak sinkron di sana sehingga terpecah menjadi dua kubu, sehingga yang kubu yang satunya melakukan ya gerakan-gerakan yang tidak menyenangkan atau istilahnya tidak menenangkan kepada para peziarah, yang satunya tidak jelas bagaimana apa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu sehingga muncullah konflik-konflik seperti ini, permasalahan seperti ini di dalam internal kepengurusan, sehingga tertimbullah keluh. Oleh karena itu kami sebenarnya berniat baik datang kepada beliau-beliau untuk mencari solusi yang terbaik, dan tapi dari pihak mereka malah sampai sekarang pun menutup pintu. Ada apa di dalam ini? Kenapa? Dan kenapa kita ini tidak mau dilibatkan di dalam mencari solusi dalam permasalahan ini? Tentu di era keterbukaan seperti sekarang, maka kami tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan atau untuk memperjuangkan kebaikan di area Astana Batu Ampar sampai kapanpun, sampai menemukan titik terang yang baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Harapan terakhir, harapan kami saudara-saudara keluarga besar Batu Ampar menjadi lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih. Astana Pesantren Batu Ampar ini dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin.
pemerataan atau kesejahteraan para keturunan di Batu Ampar ini jadi lebih baik. Karena kenapa? Dan sampai sekarang itu dari zaman di tahun 2000 berapa diduga di tahun 2008 sampai sekarang ini tidak pernah ada terbukaan masalah penghasilan Astana Batu Ampar. Jadi berjalan di tempat pembangunan berjalan di tempat, hanya mengandalkan hanya mengandalkan pihak-pihak yang memang perorangan, bukan dari suatu lembaga atau dari pemerintah atau semacamnya. Jadi saya harapkan ke depannya pengelolaan keseharian Batu Ampar itu menjadi lebih terbuka, lebih baik, dan mudah-mudahan siapapun yang jadi pengurus ke depannya itu mudah-mudahan memang amanah. Karena terus terang Astana Batu Ampar ini bukan warisan, tetapi amanah dari Pak Samsudin dulu, diamanahkan ke putranya Budin, dari Budin ke kakek kami Pak Demanduri, dari Pak Demanduri ke Kiai Romli ke yang sekarang Kiai Zainal dan Kiai Masih. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan amanah. Insya Allah kalau amanah akan membawa kebaikan bagi kami semua. Amin. Jadi pengurus yang di dalam itu masih ada hubungan famili gitu? Masih ada hubungan famili, Sepupu ya? Ada juga ada sepupu. Dan itu yang sangat disayangkan. Kenapa mereka tidak mau menemui kami? Padahal kami cuma ingin bermusyawarah, ingin mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Astana Batu Ampar, di Pesarian Batu Ampar. Beberapa kali bahkan saya sendiri. Berarti sejak konflik berlangsung selama 4 bulan itu masih belum ketemu sama sekali ya? Nggak bisa, nggak mau ditemui. Alasannya takut saling sebuah hantam. Itu kan bukan suatu alasan. Siapalah kami, cuma adik-adik. Nggak ada salahnya menemui kami. Jadi alasannya itu kurang masuk akal. Saya tidak mengerti kenapa tidak mau bertemu. Jadi sekali lagi kami sangat berharap ingin untuk duduk bareng bermusyawarah. Assalamualaikum. Awalnya, pihaknya bergerak bermaksud memperbaiki kepengurusan yang selama ini bobrok baik dalam segi keamanan maupun pengembangan. Di sisi lain, juga disebabkan dengan munculnya tindakan yang meresahkan kepada para peziarah yang dilakukan oleh oknum yang bertugas di Asta, dan tidak adanya kejelasan dalam pengelolaan keuangan oleh pihak tertentu dari pengurus Asta. Untuk itu, pihaknya berusaha mengajak musyawarah kepada pengelola, tetapi mereka bersikukuh tidak mau membuka pintu musyawarah dengan keluarga besar Batu Ampar untuk mencari solusi yang baik. Kiai Haji Ja'far Shadiq Fauzi selaku pembina dari Yayasan Pasarian Batu Ampar Barat tersebut kembali menegaskan pihaknya hanya ingin menjaga nama baik keluarga besar Batu Ampar agar ke depan tidak ada lagi keluhan negatif baik dari pihak keluarga.